Selamat pagi murid-murid, gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 1 yaitu teks prosedur. Nah, pertemuan kali ini kita belajar tentang bab 2 yaitu teks eksplanasi. Sebelumnya anak-anak ibu sudah ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Baik, karena belum ada yang tahu, ibu akan menjelaskan materi teks eksplanasi. Tetapi ibu awali dengan stimulus dulu. Kalau kalian ketahui di kehidupan kita sehari-hari, kalian pasti akan tahu sebuah kejadian atau peristiwa. Baik, ibu beri contohnya ya. Contohnya seperti letusnya Gunung Sinabung di Sumatera. Kalian pernah dengar berita itu? Atau kalian pernah mendengar tentang berita terjadinya tsunami di Indonesia? Atau gerhana bulan? Dan masih banyak lagi kejadian atau peristiwa-peristiwa baik di Indonesia atau di luar negeri sana. Nah, contoh-contoh yang tadi Ibu sebutkan itu termasuk pada teks eksplanasi yang hari ini kita akan pelajari. Baik, Ibu akan mulai menjelaskan materi teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tujuan mempelajari dari teks eksplanasi ini. Nah, tujuan dari mempelajari teks eksplanasi ini ada dua. Ada dua kompetensi dasar, yaitu pertama kita harus menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi itu. Yang kedua, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, lebih sedikit tujuan pembelajaran pada saat kita mempelajari teks eksplanasi pada hari ini. Kalian harus mengetahui materi apa saja yang ingin kita pelajari dari teks eksplanasi ini. Materi yang akan kita bahas pada materi ini ada 3, yaitu pertama, apa saja pengertian, ciri-ciri, dan tujuan dari teks eksplanasi ini. Lalu yang kedua, harus mengetahui struktur kebahasaan. Yang ketiga, harus mengetahui langkah-langkah mengonstruksi menulis dari teks eksplanasi itu sendiri. Tadi Ibu sudah memberitahu materi apa saja yang ingin kita pelajari dari teks eksplanasi. Ada 3 materi yang ingin kita pelajari dari teks eksplanasi. Lalu kalian harus betul-betul paham antara teks sebelumnya dan teks yang sekarang. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi ialah teks yang menjelaskan suatu fenomena atau proses peristiwa, alam, sosial, dan budaya. Contohnya itu seperti fenomena terjadinya gerhana bulan. Kita harus tahu bagaimana terjadinya fenomena gerhana bulan tersebut. Oleh karena itu, kita bisa memahami pengertian dari teks eksplanasi itu sendiri. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada 5 ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, itu faktual. Maksudnya faktual ini bersifat fakta. Yang kedua, berkaitan ilmu pengetahuan. Kenapa sih Ibu harus berkaitan dengan ilmu pengetahuan? Karena fenomena yang tadi Ibu berikan contoh seperti gerhana bulan, gempa bumi, atau banjir, ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, fokus pada objek. Fokus pada objek di sini fokus pada apa yang terjadi atau apa yang dijelaskan pada fenomena tersebut. Yang keempat ada sebab akibat. Lalu yang kelima ada kronologi waktu. Ya, kelima ini merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi murid-murid. Jadi kalian harus mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi itu.
Selanjutnya itu tujuan dan fungsi dari teks eksplanasi. Apa sih tujuan dari teks eksplanasi itu? Tujuan dari teks eksplanasi ini memberikan pemahaman sejelas-jelasnya kepada pembaca agar menjadi paham atau mengerti fenomena yang terjadi sekaligus menambah wawasan pembaca. Jadi semakin kalian tahu kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kalian, maka wawasan kalian makin bertambah begitu. Nah, dari mana saja kira-kira sumber untuk mendapatkan informasi itu? Tentu saja banyak, apalagi zaman sekarang sudah dipermudah. Contohnya kita mengambil dari internet, dari buku, atau dari lain-lain bisa kita dapatkan informasi itu. Nah, sekarang kita lanjut ya anak-anak. Kita lanjut ke struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena ini termasuk dalam latar belakang kejadian. Jadi, kalian harus tahu latar belakang kejadian atau fenomena yang sedang kalian baca atau kalian telusuri. Lalu yang kedua, proses kejadiannya bagaimana? Di sini proses kejadiannya ada kronologi waktu dan sebab akibat. Nah, sebab akibat di sini harus tahu terlebih dahulu bagaimana terjadinya fenomena gunung meletus, banjir atau tsunami atau fenomena lain yang sedang kalian baca atau sedang kalian telusuri. Sebab akibat di sini disajikan pada struktur proses kejadian. Lalu yang ketiga ada ulasan. Ulasan di sini mengomentari konsekuensi atau ulasan akhir. Bisa kesimpulan juga bisa dalam ulasan. Nah, ketiga ini tadi identifikasi fenomena, proses kejadiannya bagaimana, ulasan itu termasuk dalam struktur teks eksplanasi. Baiklah, kita lanjut lagi mengenai kebahasan teks eksplanasi. Pada kali ini Ibu tidak menjabarkan dulu satu persatu apa saja yang termasuk pada kebahasan teks eksplanasi, tetapi Ibu lebih ke general dulu. Adapun ciri-ciri kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama itu pemilihan kata tertentu. Maksudnya itu dalam teks eksplanasi bahasanya harus lugas, jelas, tidak boleh mengandung ambigu atau hiperbola. Lalu kata baku. Tentu saja karena ini teks yang harus digunakan bahasanya baik dan benar. Kata ganti juga terdapat dalam teks eksplanasi. Kemudian kata teknis. Nah, kata teknis ini karena teks eksplanasi di mana teks itu menjelaskan tentang keilmuan, pasti di dalamnya ada kata-kata yang kalian cari lagi nih maknanya. Seperti itu. Ciri kebahasan yang kedua itu ada konjungsi proses. Konjungsi proses ini biasanya pada kualitas dan kronologis. Maksudnya itu hubungannya ada sebab akibat dan juga waktu. Lalu ciri kebahasan yang ketiga kata kerja pasif. Maksudnya di sini kata kerja awalan di dan ter. Seperti itu ya murid-murid. Jadi ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi itu ada 3 yang tadi Ibu sebutkan. Jadi kalian harus memahami ciri kebahasaan teks eksplanasi itu. Lalu Bu, bagaimana sih cara menulis teks eksplanasi? Ini adalah tujuan akhir kita belajar tentang teks eksplanasi. Berarti kalian harus bisa membuat teks eksplanasi itu. Ibu, saya bingung nih langkah-langkah menulis teks eksplanasi ini harus bagaimana? Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menulis teks eksplanasi ya anak-anak. Yang pertama itu kalian harus menentukan tema. Jadi kalian harus menentukan tema terlebih dahulu, tema yang akan kalian jelaskan atau paparkan nantinya. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Referensi baik dari buku atau internet
atau artikel, silahkan. Kalian boleh mencari referensi sebanyak-banyaknya. Lalu, membuat sebuah peta pikiran. Peta pikiran ini apa sih, Bu? Peta pikiran ini apa yang akan kalian ceritakan atau apa yang akan kalian jelaskan nantinya. Setelah kalian membuat peta pikiran, kalian tinjau kembali hasil dari bahan tulisan kalian yang sudah hasil membaca atau mencari referensi lain. Yang tadi Ibu suruh yang kalian mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya. Lalu setelah itu kalian bisa mengembangkan peta pikiran yang tadi kalian buat menjadi sebuah teks yang utuh yang sesuai dengan struktur teks eksplanasi dan kebahasannya. Jadi seperti itu ya murid-murid. Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian, struktur, dan ciri-ciri, dan masih banyak lagi. Tadi Ibu sudah jelaskan materi-materinya mengenai teks eksplanasi. Nah, itu adalah cara-cara menulis teks eksplanasi dan itu adalah materi kita pada hari ini. Untuk itu Ibu cukup sekian pada hari ini. Jadi kalau kalian ada yang ingin ditanya